Selamat datang Bapak Ibu semuanya di channel saya ini. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi video tutorial penggunaan aplikasi rapor kurikulum merdeka berbasis Excel atau RKP. Jadi langkah yang pertama itu kita mulai dari membuka aplikasi. Saya contohkan di sini. Ketika Bapak Ibu baru mendownload aplikasi, yang harus kita lakukan adalah pertama klik kanan dulu, kita pilih properties, kemudian kita centang untuk yang unblock, kita apply dulu, baru kita oke. Kemudian kita buka aplikasi. Karena kebanyakan kalau kita mendownload Excel yang menggunakan makro tanpa kita unblock terlebih dahulu, nah bedanya di sini. Kalau kita enable konten, nah ini wajib harus di enable makronya. Kita enable, nah ini menjadi aktif. Nah kalau tadi Bapak Ibu tidak mengunblocknya, walaupun sudah diklik enable, maka makronya tidak aktif. Dan syarat yang paling utama adalah aplikasi ini harus dijalankan di Excel. Misalnya Bapak Ibu menggunakan aplikasi lain, misalnya WPS dan semacamnya, itu tidak bisa, karena aplikasi ini dibangun di atas program Excel. Sekarang saya contohkan, misalkan tidak unblock aplikasinya. Coba kita buka yang satu lagi, kita cek dulu. Nah ini kan belum di unblock, coba kita buka langsung. Tadi yang kelas 2. Nah, di sini muncul enable editing. Coba kita klik. Masih loading. Nah, ini membuka ulang. Maka yang terjadi adalah ini terblok. Meskipun kita tadi mengenable makronya, tetap di sini terblok. Nah, kita tidak bisa mengklik menunya. Nah, ini penyebab kita tidak bisa mengeklik menunya. Coba kita ulangi. Kita ulangi cara yang sama. Nah, kita unblock dulu, kita apply, kita oke. Kita buka ulang. Ini muncul untuk mengenable konten atau makronya. Coba kita klik. Nah ini bisa kita gunakan. Baik Bapak Ibu, kita beralih ke aplikasi. Di halaman awal di sini adalah menu utama. Nah, di situ ada identitas, sekolah, murid, setting mapel, tentang semester 1 dan semester 2. Yang kita kerjakan itu dimulai dari identitas sekolah. Nah, di sini ada beberapa data kaitannya dengan sekolah kita, mulai dari nama, NPSN, juga di sini ada kode aktivasi, alamat, kemudian fase kelas, nama rombel, dan seterusnya. Baik, yang harus kita isi di sini tentunya adalah nama sekolah. Nah, nama sekolah ini disesuaikan dengan nama sekolah Bapak Ibu, kemudian ada NPSN, kemudian untuk fase. Nah, untuk rapor ini itu bisa digunakan untuk fase A, B, C. Nah, di sini harus disetting dulu. Misalnya Bapak Ibu kelas 1, berarti kita harus menggantinya ke fase A.
ini menjadi merah karena kelasnya masih salah. Harusnya untuk fase A itu kita pilih 1 atau 2. Misalnya kita kelas 1. Nah, kita ketikkan saja 1. Nah, di sini masih merah karena nama rombelnya masih kelas 6. Kita ganti 1. Nah, ini menjadi hijau, berarti ini sudah pas. Nah, kalau Bapak Ibu ternyata dalam satu sekolah, satu kelasnya rombelnya lebih dari 1, nah, bisa ditambahi 1A misal, nanti 1B. Yang terpenting harus dimulai dengan angka yang sama dengan kelas di atas. Nah, misalnya diganti 2, nah ini kan jadi tidak sesuai. Nah, 1A. Nah, begitu untuk cara settingnya. Nah, di sini masih merah trial karena kode ini tadi hanya berlaku di kelas 6. Nah, kita kembalikan lagi ke fase C, kelasnya 6, bisa saya ganti 6C. Nah, ini akan aktif lagi. Untuk kode aktivasi nanti saya jelaskan di akhir. Kita fokus untuk cara penggunaannya terlebih dahulu. Nah, setelah identitas sekolah, kita mengisi identitas murid. Nah, di sini ada 2 menu lagi. Kita pilih input terlebih dahulu. Di sini adalah tempat kita mengisikan identitas siswa atau murid. Baik, di sini muncul 20. Nah, bisa diedit jumlahnya itu maksimal sampai 50. Untuk cara merubah jumlah muridnya, kita kembali lagi ke menu ke identitas sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengganti maksimal itu 50. Misalkan saya ada 25. Kita kembali ke identitas murid. Kita lihat lagi. Nah, di sini muncul otomatis 25 baris. Yang tadinya 20 menjadi 25 baris. Dan ini maksimal tadi sampai 50. Kita kembalikan dulu 20 karena saya datanya ada 20. Baik, data yang harus diisi: nama lengkap, NIS, NISN, nama panggilan, jenis kelamin, tempat lahir, dan seterusnya sampai data orang tua dan data wali. Sebagai catatan, untuk yang harus wajib diisi adalah nama lengkap, NIS, NISN, nama panggilan, kemudian ada agama. Nah, itu yang wajib diisi jika Bapak Ibu itu guru kelas 2 sampai 6. Namun kalau Bapak Ibu adalah guru kelas 1 yang nantinya membutuhkan mencetak halaman identitas murid, ini harus diisi semuanya. Untuk cara mengisinya mungkin sudah jelas. Mungkin sebagai catatan itu di bagian agama. Agama wajib diisi karena nanti hubungannya dengan penginputan nilai agama. Jadi kalau data agama muridnya tidak diisi, maka nanti untuk penginputan nilai mapel agama tidak bisa. Kemudian selanjutnya adalah tanggal lahir. Nah, tanggal lahir itu formatnya untuk penginputannya adalah di sini ada tanggal dulu 2 digit. Misalnya kalau angkanya di bawah 10 maka harus 0. Misalnya di sini 9 Januari 2014, maka cara menginputnya adalah 09
strip 01 strip 2014. Nah, ini penginputannya harus seperti ini agar nanti aplikasinya bisa mengkonversi menjadi tanggal yang panjang. Jadi nanti di halaman identitas menjadi 9 Januari 2014. Coba nanti kita cek di siswa 3. Kemudian nama lengkap dan nama panggilan. Ini digunakan untuk deskripsi, bisa menggunakan nama lengkap atau nama panggilan. Kita kembali. Nah, ini untuk cetak halaman identitas. Nah, tadi yang saya maksud kenapa tanggalnya harus diinputkan seperti tadi. Nah, ini tanggalnya akan dikonversi otomatis. Jadi di sini munculnya tidak pakai strip, bulannya pakai angka, strip tahun. Nah, tapi sudah dikonversi menjadi versi yang panjang. Nah, nanti data orang tuanya, wali muridnya juga akan terisi di sini. Nah, di sini juga ada kotak untuk menempelkan foto. Untuk melihat siswa yang lain tinggal diubah angkanya di sini, urutnya misalkan yang 1. Nah, di sini murid A, nama panggilannya A. Nah, kita kembali. Setelah kita menginput identitas murid, kita mengatur mapel atau di sini menu setting mapel, kita klik. Baik, di sini saya membagi mapel, ada 4 jenis: mapel agama, umum, seni dan budaya, dan mapel mulok. Untuk mapel agama ini, mapel agama, umum, dan seni budaya tidak bisa diedit untuk nama mapelnya dan kodenya, kecuali untuk yang mulok ini bisa diedit, karena mulok itu tergantung dengan sekolah masing-masing. Di sini yang harus di setting pertama adalah KKTP. Untuk agama, KKTP-nya itu jadi 1. Jadi semua agama KKTP-nya adalah 1. Untuk yang lain, mapel yang lain itu per mapel bisa disesuaikan masing-masing. Nah, setelah men-setting KKTP, selanjutnya adalah men-setting ketersediaan. Kalau ketersediaan bisa diubah semuanya. Nah, di sini saya mengisi mapel agama ada semuanya, karena di sini saya mencontohkan dalam satu kelas saya itu terdapat semua agama. Jadi siswanya ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Jadi rapor ini bisa mendukung sampai 6 agama. Kemudian selanjutnya di sini juga sama untuk rapor umum. Nah, misalnya tidak ada bahasa Inggris, tinggal diganti saja tidak ada. Atau tadi ketika siswa atau murid bapak ibu hanya ada satu agama, misalnya hanya ada Islam saja, maka yang agama yang lain disetting menjadi tidak ada. Nah, gini, jadi hanya ada satu yang diaktifkan. Nah, karena di sini saya ada semua, saya kembalikan lagi menjadi ada. Bahasa Inggris ada karena di sini saya kelas 6. Nah, itu untuk cara merubahnya. Di sini saya menggunakan satu mapel seni, yaitu seni rupa, maka yang 3 yang lain kita ubah.
Kemudian untuk mapel mulok di sini bisa mendukung 3 mulok. Namanya bisa diganti, kodenya bisa, untuk KKTP-nya juga bisa. Selanjutnya di bagian bobot nilai. Nah, dalam bobot nilai ini digunakan untuk nanti menentukan atau menghasilkan di perhitungan nilai akhir. Jadi ada 4 komponen: formatif, sumatif lingkup materi, sumatif tengah semester, dan sumatif akhir semester. Nah, di sini saya beri buat masing-masing 1, kecuali untuk SAS-nya 2. Nanti totalnya ada 5. Jadi nanti nilai rata-rata di formatif dikalikan 1 ditambah rata-rata sumatif lingkup materi dikalikan 1 ditambah nilai STS dikali 1, kemudian ditambah 2 kali nilai SAS, nanti dijumlahkan seluruhnya dan dibagi 5. Jadi saya tidak menggunakan average, tapi benar-benar manual agar menghindari nilai yang rata-ratanya tidak sesuai. Nama murid di sini digunakan itu untuk mengatur deskripsi rapor. Nanti nama anak akan keluar menggunakan nama lengkap atau nama panggilan. Kemudian di sini ada deskripsi rapor, akan didasarkan kepada TP atau tujuan pembelajaran atau lingkup materi. Kemudian kalimat deskripsi rapor. Nah, ini hubungannya dengan capaian kompetensi. Jika capaiannya tertinggi, maka kalimat deskripsinya itu redaksinya menunjukkan pemahaman yang baik dalam materi, atau juga bisa disesuaikan. Yang penting nanti ketika menjadi kalimat deskripsi itu menyambung. Misalnya diganti memiliki pemahaman yang baik atau menguasai materi dengan baik dalam materi. Nah, ini bisa saja. Kalau yang terendah di sini saya menggunakan perlu bimbingan dalam materi, atau mungkin diganti belum menguasai dan sebagainya. Nah, itu kreativitas Bapak Ibu sendiri untuk merubahnya. Kita kembali ke menu. Nah, setelah kita mengisi identitas sekolah, identitas murid, setting mapel, dan sebentar di sini ada menu tentang. Nah, ini adalah identitas aplikasi ini, versinya, tanggal rilisnya. Kemudian saya sebagai membuat di sini ada data saya. Mungkin jika ada pertanyaan, mungkin bisa saja saran, masukan, bisa Bapak Ibu mengontak saya di sini. Kemudian menu semester. Kita masuk ke menu semester. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 menu lagi yang harus kita isi. Pertama kita mulai dari data akademik murid. Nah, ini data yang hubungannya dengan ketidakhadiran, ekstrakurikuler, prestasi, dan catatan wali kelas. Nah, di sini pertama kita mengisi data ketidakhadiran. Nah, di sini bisa diisi sesuai dari rekap absen Bapak Ibu semuanya dalam 1 semester. Kemudian untuk ekstra kurikuler ada 3 ekstra yang bisa nanti ditampilkan dalam 1 semester. 1 ekstranya itu memuat nama, predikat, dan keterangan. Nah, untuk ekstranya di sini langsung diketikkan manual saja. Misalnya sama, bisa di copy saja. Nah, misalnya kalau yang 1 itu wajib, nah di sini misal pramuka semua. Predikatnya juga bisa disesuaikan. Misalnya saya menggunakan baik, cukup, atau kurang, atau bisa juga Bapak Ibu mengeditnya misalkan menggunakan
kategori, misalnya A, B, C, D atau yang lain. Dan untuk keterangan di sini juga bisa disesuaikan, diketik manual. Jika keterangannya sama, tinggal di copy saja. Kemudian yang kedua, misalnya di sini ekstra pilihan, bisa saja dalam satu siswa itu ekstra untuk yang kedua bisa berbeda. Misalkan untuk siswa yang kedua saya ganti menjadi ekstra bola voli. Nah, di sini manual. Nah, nanti tinggal di copy saja. Misalkan siswa yang voli itu yang ini, nah, tinggal saya kopas saja. Nah, untuk jenis ekstranya berarti ini tidak terbatas ya, karena kita mengisinya dengan manual. Nah, nanti ekstra yang ketiga juga sama. Kemudian untuk prestasi, di sini untuk setiap prestasinya ada 2 kolom. Yang pertama itu saya contohkan di sini. Untuk yang kolom pertama adalah nama lomba. Contohnya misalkan OSN Mapel IPS tingkat kecamatan Cilongok tahun 2025. Di sini nama lombanya, keterangannya nanti diisi juara. Misalnya juara 1. Nah, bisa. Kemudian bisa juga sampai 3 prestasi. Kemudian catatan wali kelas. Di sini juga diisi manual. Mungkin Bapak Ibu membutuhkan pesan yang lebih personal untuk setiap muridnya, itu akan lebih leluasa. Jika memang nanti pesannya sama, tinggal dikopikan saja. Nah, itu untuk penginputan data akademik murid di semester 1. Kita kembali lagi di menu data semester 1. Setelah kita menginput data akademik, kita input lingkup materi. Di sini saya kategorikan jadi 4 mapel. Ada agama, umum, seni, budaya, dan muatan lokal. Perlu Bapak Ibu ketahui, di aplikasi saya itu sudah saya inputkan lingkup materi dan tujuan pembelajaran. Semuanya di seluruh mapel yang sudah saya sesuaikan dengan CP yang terbaru. Itu di CP yang di aturan BS. Nah, yang ada di sini itu BSKP nomor 46 HKR 2025. Nah, ini adalah CP yang paling baru. Nah, jadi sudah menggunakan CP yang terbaru. Untuk cara menginputnya, nah, di sini wakil agama. Ya, untuk yang saya inputkan itu untuk aplikasi ini baru di semester 1. Nanti semester 2-nya mungkin saya akan update setelah semester 1 selesai. Untuk datanya sudah saya simpan, tinggal saya inputkan untuk di aplikasinya. Nah, ini untuk semester 1 sudah saya inputkan, di semua agama juga sudah. Nah, untuk cara mengisinya ya, coba kita masuk ke semester 2 saja. Saya jelaskan untuk cara pengisiannya. Saya hapus dulu. Nah, misalkan di sini 0 di mapel pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, di sini satu semester itu maksimal adalah 10 lingkup materi. Untuk jumlah TP-nya maksimal dalam satu semester adalah 30. Pertama kita isikan jumlah lingkup materi. Misalkan dalam satu semester di mapel agama Islam ada 3 lingkup materi, maka kita ketikkan 3. Maka di sini kode lingkup materi akan muncul otomatis
kemudian di sini berwarna kuning yang menandakan harus diisi. Contohkan sini lingkup materi 1, yang bawah lingkup materi 2, nanti di bawahnya tinggal saya teruskan lingkup materi 3. Kemudian jumlah TP. Nah, di lingkup materi di dalamnya itu nanti ada berapa TP. Misalkan lingkup materi 1 itu ada 2 TP, nanti lingkup materi 2 ada 4 TP, lingkup materi 3 ada 3 TP. Nah, nanti di sini juga akan membuat kode TP otomatis. Nah, ini berdasarkan jumlah TP. Nanti lingkup materi ada 2 TP, itu TP 1, 2, lingkup materi 2 ada 4 TP, nanti ada TP 3, TP 4, 5, dan 6. Nanti TP lingkup materi 3 ada 3 TP melanjutkan jadi TP 7, 8, dan 9. Jadi nanti seluruhnya ada 9 TP. Kita bisa mengeceknya langsung ke sini ke TP yang atas. Nah, di sini ada 3 lingkup materi, ada 9 tujuan pembelajaran. Nah, misalkan di sini tadi kosong. Nah, berarti yang kuning ini harus kita isi. Untuk kode TP dan lingkup materi itu sudah otomatis terisi. Nah, ini kan ada warna selang-seling. Nah, ini yang menandakan mengelompokkan. TP 1, 2 itu masuk ke lingkup materi 1, TP 3 sampai 6 itu masuk lingkup materi 2. Sekarang saya buat TP PAI 1, TP PAI 2. Nah, ini sebagai contoh saja Bapak Ibu. Nah, ini misalkan TP-nya berbeda-beda. Nah, itu sedikit penjelasan teknis dalam mengisi lingkup materi dan TP. Untuk semua mapel caranya sama. Kita kembali ke semester 1, lingkup materi dan TP yang sudah terisi. Nah, kalau yang ini sudah saya isi, sudah saya sesuaikan dengan CP yang terbaru. Kita lihat TP-nya. Kemudian satu lagi cara mengetikkan TP. Nah, di sini Bapak Ibu mengetikkan TP-nya huruf kecil semuanya, tidak ada titik atau tidak diakhiri titik. Kemudian formatnya yaitu kompetensi saja yang diketik dan kontennya. Jadi tidak menggunakan misalnya murid dapat menghafal surat pendek, tapi langsung ke kompetensinya, menghafal surat pendek begitu. Misalkan Bapak Ibu mau mengubah TP-nya, caranya seperti itu. Karena nanti hubungannya nanti akan digunakan untuk membuat deskripsi. Nah, ini ada TP. Kemudian kita masuk ke input nilai murid semester 1. Di sini ditampilkan daftar seluruh mapel. Ada yang berwarna abu-abu. Ini maksudnya mapel yang tidak aktif atau yang tadi kita setting ketersediaan itu tidak ada. Jadi yang harus kita isi itu yang ini berwarna hijau dan putih. Nah, di sini ada progresnya. Misal di sini 100 itu akumulasi dari seluruh mapel. Kalau yang di daftar ini di dalam tabelnya itu adalah per mapelnya. Nah, di sini saya contohkan di kelas saya ada seluruh agama. Nah, di sini contohnya begini. Nah, di sini murid A, B, C, D. Dia adalah siswa yang beragama
Islam. Nah, jadi yang keluar ketika menginput nilai agama itu hanya yang agamanya yang kita tuju. Misalkan Islam, berarti di sini hanya Islam saja yang dimunculkan. Siswa yang lain itu disembunyikan karena agamanya di sini bukan Islam. Nah, di sini diinputkan saja. Yang diinputkan Bapak Ibu hanya di kolom formatif ini sampai ke sumatif saja. Nah, hanya ini saja untuk jumlah TP-nya. Nah, ini ada info TP-nya. Nah, ini juga warnanya menunjukkan sudah dikelompokkan untuk setiap lingkup materi. Contohnya TP1 sampai TP3 itu masuk ke lingkup materi 1. Dan ini maksimal memanjangnya ke samping itu sampai TP30. Nah, di sini karena saya settingnya ada 3 TP, ada 3 lingkup materi maksud saya, dan setiap lingkup materi ada 3 TP menjadi 9 TP. Kemudian lingkup materinya juga ada 3 di sini untuk sumatifnya. Kemudian ada STS dan SAS. Kemudian misalnya kalau Bapak Ibu di sekolahnya atau kelasnya tidak melaksanakan STS, ini bisa dihilangkan kolomnya. Itu kita masuk ke menu setting mapel. Nah, di bagian bobotnya kita ketikkan 0. Nanti harapannya kolom STS akan hilang. Nah, di sini kolom STS-nya hilang dan ini akan hilang di seluruh mata pelajaran. Dan juga untuk menghindarkan atau mengeluarkan di perhitungan nilai akhirnya. Namun jika Bapak Ibu melaksanakan STS maka harus diisi minimal 1. Kita kembali ke input nilainya. Nah, di sini progresnya sudah 100%. Di mapel yang agama yang kedua, agama Kristen, ini juga munculnya adalah murid yang beragama Kristen saja. Sekarang saya hapus di sini untuk nilainya. Nah, maka progresnya juga langsung 0. Lalu kita hapus sebagian. Nah, nanti progresnya akan menghitung ulang. Saya kembalikan terisi semuanya. Untuk mapel agama yang lain juga akan sama, nanti munculnya sesuai dengan agama siswa masing-masing. Kemudian untuk pendidikan agama, ini kita masuk ke mapel umum. Nah, kalau di mapel yang umum dan yang lainnya kecuali agama, nanti muridnya akan dikeluarkan semuanya, dimunculkan semuanya. Nah, karena saya punya 20 murid, nah di sini akan dimunculkan semuanya. Untuk TP dan lingkup materi juga sama. Nah, ini misalkan saya mau ngedit, di sini kan lingkup materinya 3. Saya mau menambahkan menjadi 4 lingkup materi. Berarti kita harus kembali dulu ke menu semester 1. Kita masuk ke lingkup materi 1 di mapel Pancasila. Kita tambahkan 1 lagi menjadi 4. Misalkan lingkup materi 4-nya itu ada 2 TP. Di sini otomatis ada 2 TP. Untuk isiannya saya biarkan saja. Coba kita cek di pendidikan Pancasila.
Nah, di sini akan muncul lingkup materi baru, yaitu lingkup materi 4 dengan TP 11 12. Di sumatifnya juga sama, di sini menambah satu lingkup materi. Nah, ini aplikasinya sudah otomatis menambahkan dan mengurangkan dengan catatan maksimal itu 30 TP dan maksimal 10 lingkup materi. Yang kita isikan hanya di sini formatif dan sumatif saja. Mungkin untuk nilai formatif adalah kita ibaratkan itu nilai harian ya, per TP-nya, atau mungkin bisa juga per 2 TP. Dan untuk nilai sumatif lingkup materi adalah nilai penilaian setiap bab mungkin Pak Ibu. Nah, jadi ini materinya lebih luas kalau lingkup materi. Kemudian ada STS dan SAS. Dan di sini ada TP LM tertinggi dan terendah. Ini maksudnya itu adalah nantinya yang akan muncul di deskripsi capaian tertinggi dan terendahnya. Jika Bapak Ibu menggunakan TP nantinya, maka yang tertinggi adalah nantinya adalah TP 6. Kita cek di formatif, kita bandingkan TP 6 93 dibandingkan dengan yang lain. Nah, di sini kan tertinggi, jadi di sini TP 6. Yang terendah adalah TP 1. Nah, di sini 65. Yang lainnya masih lebih tinggi. Kalau lingkup materi saya tidak mengambil di sumatifnya, tapi saya ambil dari formatifnya karena saya membuatnya itu berdasarkan pedoman dari pedoman asesmen dan penyusunan rapor yang terbaru. Jadi untuk lingkup materi nanti deskripsi itu dasarnya adalah tetap formatif, bukan sumatifnya. Jadi di sini akan menghitung dulu rata-rata dari lingkup materi 1. Misalnya lingkup materi 1 itu ada 3 TP. Jadi ketiga nilai ini dulu di rata-ratakan dulu. Nah, semuanya dirata-ratakan. Nah, setelah dirata-ratakan nanti baru dibandingkan. Yang tertinggi ternyata di sini lingkup materi 2, yang terendah adalah lingkup materi 1. Nah, itu alurnya. Setelah itu ada nilai akhir. Nah, nilai akhir ini tadi hubungannya dengan bobot yang kita atur tadi di bagian setting mapel. Di sini yang digunakan adalah komponen formatif, dirata-ratakan dulu, kemudian dikalikan dengan bobotnya, dijumlah dengan rata-rata lingkup materi. Lingkup materinya dikalikan bobotnya berapa, nanti ditambah STS nya dikalikan dulu bobotnya berapa sampai ke SAS. Setelah itu dijumlahkan semuanya nilainya, dari jumlah nilai itu baru dibagi dengan total bobot nilai, jadilah nilai akhir. Dan nilai akhir ini juga dibulatkan menghilangkan desimalnya. Nah, setelah itu di ranking. Dan di sini saya membuat rankingnya juga berdasarkan jumlah nilai. Kalau di sini saya tidak munculkan, namun tersembunyi. Nah, kita kembali lagi ke pilih mapel. Jika kita beralih ke mapel yang lainnya, untuk mapel yang lain caranya sama. Baik, di sini ada warna yang berbeda-beda. Tentunya Bapak Ibu sudah paham. Jika merah itu di bawah KKTP, jika kuning itu sudah pas dengan KKTP, jika tidak berwarna atau tidak berwarna kuning atau merah itu berarti sudah di atas KKTP. Untuk nilai
saya kira sudah cukup karena secara prinsip caranya sama. Kita kembali, kita masuk ke kokurikuler. Nah, ini adalah sesuatu yang baru di rapot yang akan datang. Nah, sebelumnya itu kita menggunakan P5. Kalau yang sekarang sudah berubah menjadi kokurikuler. Kita pilih, di dalamnya ada dua menu lagi, input data dan input nilai. Ya, yang harus kita lakukan adalah menginput data terlebih dahulu. Nah, data yang dibutuhkan adalah pertama tema atau judul kokurikuler. Nah, di sini tergantung kreativitas Bapak Ibu, judulnya bebas. Atau mungkin masih menggunakan judul P5 boleh saja. Yang terpenting nanti untuk penilaiannya sudah menggunakan dimensi profil lulusan yang ada 8. Namun di sini saya membatasi dimensi yang digunakan itu maksimal ada 3, minimal itu 2. Nah, untuk cara merubahnya di sini misalkan diubah jadi 2, nah maka yang di sini akan terblok abu-abu. Saya ganti 3 saja. Dan untuk dimensi 1, 2, 3 Bapak Ibu tinggal menggantinya saja. Nah, di sini ada 8 yang bisa dipilih. Yang terpenting kita pilih yang berbeda untuk setiap dimensinya. Misalkan saya pilih yang sama, nah maka di sini akan merah. Jadi Bapak Ibu harus menggantinya salah satu. Ini saja yang Bapak Ibu isi. Saya buat semudah mungkin, sesimpel mungkin. Kita kembali, kita input nilai kokurikuler. Untuk cara mengisinya, Bapak Ibu bisa membacanya di sini dulu keterangannya. Jadi ada huruf V atau X yang harus kita isi di dalam tabel ini. V itu berarti sudah baik atau memenuhi kriteria. Kalau X atau silang berarti perbimbingan atau siswanya belum memenuhi kriteria. Contohnya di sini saya punya murid A. Dari ketiga dimensi ini semua dimensinya sudah baik atau sudah memenuhi kriteria. Kalau yang B baru 2 yang tercapai, yang 1 itu belum. Atau bisa saja yang tercapai baru 1, yang belum tercapai itu 2. Atau bisa saja di semua dimensi belum tercapai. Nah, ini diisi dengan hasil observasi atau penilaian Bapak Ibu. Nah, kalau saya menggunakan 2 dimensi, kita rubah di sini dulu. Maka yang ketiga akan terblok. Kita cek. Nah, di sini juga akan terblok. Jadi kita hanya pilih 2 dimensi ini saja. Saya contohkan 3, jadi saya kembalikan dulu untuk jumlah dimensinya. Karena kan kita pakai kata-kata difokuskan. Jadi tidak semua dimensi kita pakai. Jadi dimensi yang ingin kita targetkan untuk ditingkatkan atau perbaiki begitu. Nah, setelah kita mengisi data kokurikuler dan menginput nilainya, kita kembali ke menu semester 1. Nah, data nilai sudah kita input, data kokurikuler sudah kita input. Kita bisa melihat leger nilai. Kita mulai dari STS. Nah, di sini leger nilainya untuk setiap anak. Dan ini yang dimunculkan adalah nilai STS saja. Dari mana nilainya? Misalkan kita cek di PP itu Pendidikan Pancasila yang 76, 88, 83 itu diambilnya dari input nilai Pendidikan Pancasila hanya dari kolom ini saja nih,
kolom yang ini. Nah, ini otomatis dikumpulkan hanya nilai STS saja. Di sini juga nanti akan otomatis muncul atau tersembunyi mapelnya. Jika memang tidak ada IPAS nantinya di kelas 3, maka di sini juga akan di hidden otomatis atau bahasa Inggris dan seterusnya. Nah, di sini juga ditandai yang kuning karena sesuai KKTP. Di sini ada KKTP-nya. Yang merah itu masih di bawah KKTP. Kemudian di sini ada jumlah persiswanya, rata-ratanya, dan rankingnya. Kemudian di baris yang bawah adalah jumlah nilai tertinggi dari setiap mapel, rata-ratanya, dan nilai terendah. Dan di pojok kanan bawah di sini ada rata-rata kelas, yaitu rata-rata dari seluruh siswa dan seluruh mapel, menjadi namanya rata-rata kelas. Kemudian Lager nilai SAS juga sama. Nah, berarti yang diambil hanya nilai SAS saja. Kemudian nilai akhir yaitu nilai gabungan seluruhnya, baik itu nilai dari formatif, sumatif, STS, dan SAS. Atau di sini adalah nilai rapot yang akan nanti keluar di rapot. Nah, berarti ini adalah nilai rata-rata kelas dalam satu semester seluruh siswa seluruh mapel adalah nilai yang ini. Dan untuk legernya juga bisa kita cetak, tinggal kita Ctrl P, nanti keluarnya seperti ini. Saya cek dulu. Nanti hasilnya akan seperti ini saat kita nantinya cetak. Nah, setelah kita melihat legernya, kita melihat peringkatnya, rata-ratanya, sekarang kita mencetak rapornya. Nah, nanti bentuk rapornya akan seperti ini. Nah, di sini murid D karena kita menggunakan tadi yang kita setting di setting mapel adalah menggunakan nama lengkap ya. Jadi di sini Ananda murid D. Nah, kemudian di sini adalah menunjukkan pemahaman yang baik. Nah, ini yang kita tadi tentukan di deskripsi untuk yang tertinggi. Nah, nanti menunjukkan pemahaman yang baik. Kemudian diikuti materi Al-Quran hadis. Nah, di sini berarti kita menggunakan lingkup materi. Kemudian untuk capaian yang terendah di sini menggunakan perlu bimbingan dalam materi akhlak. Nah, ini adalah lingkup materi berapa tadi yang sudah dimunculkan di input nilai. Nah, ini munculnya seperti ini. Nah, ini nilainya. Kemudian di sini ada yang di blok abu-abu itu karena ketersediaannya tidak ada. Tidak saya hidden atau sembunyikan, saya hanya blok saja. Karena kalau saya hidden nanti akan membuat formatnya menjadi berantakan. Di sini ada muloknya, seninya. Kemudian ini bagi Bu yang membedakan dengan rapor sebelumnya adalah kokurikuler. Ya, di sini kita coba lihat dari yang siswa ke-1. Oh ya, bagi Bu untuk merubah atau beralih ke siswa yang lainnya tinggal diklik ke sini, nanti diketikkan urut siswanya atau bisa dipilih di sini. Nah, di sini sampai 50. Tapi kalau kita pilih lebih dari 20 maka tidak ada datanya karena kita hanya punya 20 siswa. Jadi jangan panik ketika loh kok datanya tidak ada, ternyata memang siswanya kita hanya punya 20. Nah,
sampai 20. Nah di sini siswa 1 ya, tadi saya contohkan di semua dimensi itu tercapai. Jadi nanti di deskripsi kokurikuler itu nanti keluarnya Ananda murid A sudah baik di semua dimensi, yaitu dimensi keimanan, keluargaan, dan kolaborasi dalam tema festival mini budaya daerah. Nah ini juga bisa diubah. Misalkan di siswa yang kedua, murid kedua, nah ini sudah baik di 2 dimensi tapi 1 masih belum baik, maka deskripsinya akan seperti ini. Ananda murid B sudah baik di dimensi keimanan ketakwaan dan kolaborasi, namun perlu bimbingan di dimensi keluargaan dalam tema. Nah, kalau yang baik hanya ada 1, berarti tadi di murid ketiga sudah baik di dimensi keimanan, namun perlu bimbingan di dimensi keluargaan dan kolaborasi. Kalau yang semuanya merah, maka akan menjadi perlu bimbingan di semua dimensi. Nah ini akan otomatis keluar deskripsi itu berdasarkan inputan nilai kokurikuler. Dan di sini adalah ekstranya, ada 3 ekstra dalam 1 tahun. Di sini ada predikatnya. Nah di sini mungkin predikatnya bisa diganti A, B, C dan sebagainya. Untuk keterangan juga dibebaskan oleh Bapak Ibu. Dan ada prestasi. Di sini prestasi itu nama lombanya apa, misalkan OSN maupun IPS tingkat kecamatan tahun 2028. Di sini keterangan dari juara. Nah coba yang satu, nah juara 1 dan sebagainya. Kemudian ketidakhadiran juga dimunculkan di sini. Kemudian catatan wali kelas juga muncul. Yang terakhir adalah tanggapan wali murid. Nah, kalau tanggapan berarti bukan kita sebagai guru yang menginput, tapi nantinya setelah rapotnya kita cetak, kita bagikan. Nah, nanti di rumah masing-masing orang tuanya akan memberikan tanggapan. Nah, jadi ditulis secara manual. Nanti setelah diberi tanggapan, kemudian ditandatangani oleh wali murid, nanti dikembalikan kepada kita. Nah, jadi kita memberi catatan, nanti orang tuanya atau walinya beri tanggapan dari catatan atau dari hasil rapor yang sudah kita buat. Nah, di sini ada tanggal. Nah, itu diedit, diubah di bagian identitas sekolah. Di sini Bapak Ibu, kita ke menu identitas sekolah. Saya perbesar dulu. Nah, di sini nama tempat tanda tangan rapor juga bisa diubah. Misalkan mau pakai desa, kecamatan, atau bisa kabupaten. Nah, disesuaikan dengan aturan di daerah Bapak Ibu masing-masing. Untuk tanggal rapor semester 1. Nah, ini kita pakai SAS1, rapor 1. Nah, di sini tanggalnya diketikkan manual. Didahului tanda petik 1 dulu. Ini sama juga untuk cara mengetik seperti NIP, juga didahului oleh angka 1. Didahului oleh tanda petik 1 dulu. Misalkan kalau tidak berubah menjadi seperti ini. Nah, saya ubah dulu, harus ditambah dengan tanda petik terlebih dahulu. Saya kembali ke cetak rapor. Nah, setelah dirasa sudah sesuai datanya, nilainya, kokurikulernya, ekstranya, prestasinya, tinggal kita cetak. Sebelum kita cetak harus kita cek dulu. Lalu bisa ke pack layout, kita ke view, kita ke menu view, ke pack break review. Nah, bisa dicek dulu. Nah, di sini dia melihat pemenggalan untuk setiap halamannya. Pastikan itu ada di bawah sini Pak Ibu, di bawah
identitas yang ada yang kecil ini, yang ada nomor halamannya. Nah, pastikan di bawah situ untuk setiap halamannya. Nah, misalkan kalau belum ada di bawah, misalkan ini terlalu ke bawah, misalkan tadinya seperti ini, tinggal digeser saja. Nanti kalau sudah dirasa cukup, bisa dikembalikan ke mode normal, atau bisa tadi kita klik pakai yang ini, menunya sudah saya buatkan. Nah, kalau sudah dirasa cukup, kita tinggal Ctrl P. Nah, bisa dilihat lagi, ini sudah rapi, sudah sesuai, ada 4 halaman, bisa kita langsung print. Coba saya preview dulu. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini Bapak Ibu. Saya rasa sudah rapi. Nanti mapel yang kosong itu di blok abu-abu. Nah, nanti keterangannya akan seperti ini. Kemudian kita masuk ke semester 2. Nah, untuk secara menu sama saja, urutannya sama saja, namun yang berbeda adalah ketika di data akademik yang berbeda adalah ada tambahan 1 kolom lagi, yaitu kenaikan atau kelulusan. Karena di sini saya posisinya di kelas 6 di semester 2, maka di sini harus memilih lulus atau tidak lulus saja. Karena naik kelas, tinggal kelas itu hanya di kelas 1 sampai kelas 5. Nah, kalau kita mengisi naik kelas, maka akan merah. Maka kita pilih lulus misalnya. Kita kembali. Kemudian di bagian cetak rapor itu yang membedakan juga adalah di bagian sini. Di sini ada kelulusan. Nah, kalau kelas 6 nanti menjadi kelulusan, kalau yang kelas lainnya itu menjadi kenaikan. Nah, di sini dinyatakan lulus dari satu pendidikan sekolah apa gitu. Kita kembali. Oh ya, ada satu menu lagi yang tadi saya terlewat, adalah analisis. Nah, ini ada analisis per mapel. Nah, ini akan munculnya seperti ini. Ini adalah tabel. Nah, ini bisa menjadi refleksi kita bagi Ibu, sebagai bahan refleksi kita. Contohnya saya contohkan untuk mapel saja, misalkan pendidikan Pancasila. Nilai rata-rata TP di sini tertinggi, yaitu rata-rata TP tertinggi adalah 84, yaitu di TP 6. Jadi rata-rata TP 6 itu adalah 84, merupakan TP yang tertinggi dari TP yang lain. Misalkan ada 10 TP, ternyata yang tinggi adalah TP yang 6. Yang terendah adalah TP 9 karena dapat 79. Nah, dari sini kita bisa merefleksi, ternyata dalam pendidikan Pancasila TP yang masih rendah adalah TP 9, dan yang sudah berhasil dikuasai siswa secara umum adalah TP 9. Nah, ini juga berlaku juga dengan lingkup materi. Nah, sama saja. Jadi lingkup materi 4 sudah baik, lingkup materi 1 masih perlu ditingkatkan. Nah, juga dengan nilai STS, SAS, dan nilai akhir. Kemudian selanjutnya di sini ada peraih nilai tertinggi setiap mapelnya. Misalkan mapel di sini Pancasila, oh di murid L yang tertinggi. Kemudian bahasa Indonesia itu di murid J. Oh, jadi ternyata peraih nilai tertinggi di setiap mapel ternyata berbeda. Nah, ini bisa untuk memetakan tentang kemampuan siswanya ada di bidang mana dan sebagainya.
kita kembali ke menu analisis lagi. Dia ada taraf serap. Jadi bagi Ibu tidak usah repot lagi membuat taraf serap, karena aplikasi ini juga bisa membuat taraf serap secara otomatis dari hasil inputan Bapak Ibu. Nah, di sini kan STS. Jadi di sini mengambil nilai STS, nanti dihitung per mapelnya yang dapat. Jadi dibulatkan dulu, dibulatkan ke puluhan, nanti baru dihitung yang dapat 80 ada berapa siswa. Nah, nanti dihitung di rata-rata. Nah, ini ketemu rata-ratanya per mapel, dan ini ada targetnya. Target di sini bisa diedit. Apa yang dimaksud dengan pencapaian target itu, contohnya misalnya dalam satu semester ada misalkan ada 100 TP. Nah, namun pada prakteknya, kenyataannya baru bisa dicapai atau diajarkan 80 TP dari 100. Berarti untuk pencapaian target itu 80 plus 100 dikali 100%, berarti 80%. Tapi kalau memang sudah tercapai semua, tinggal biarkan saja 100%. Nah, nanti menjadi taraf serap. Untuk SAS juga sama, yang diambil data nilai SAS. Untuk nilai akhir juga sama, yang diambil nilai akhir. Kemudian dari data taraf serap ini nanti akan divisualisasikan menjadi sebuah grafik. Contohnya seperti ini. Nah, ini dari taraf serapnya. Ini adalah persentase. Oh, ini taraf serap. Misalnya mapel PAPB. Ini sudah merangkum semua agama. Itu taraf serapnya adalah 82%. Nah, ini kan di atas 80. Nah, ini bisa kita lihat ternyata yang paling tinggi ada di BBMS atau budaya Banyumasan, di muloknya. Nah, ini kita bisa melihat perkembangannya. Ya, untuk taraf serap dan grafiknya juga bisa kita cetak. Nah, ini menjadi landscape. Kalau untuk grafiknya juga harusnya itu landscape, tinggal dikontrol P saja. Nah, nanti taraf serap grafiknya bisa kita cetak sebagai arsip kita, sebagai kelengkapan administrasi guru. Dan kita masuk ke semester 2 yang berbeda. Satu lagi, setelah tadi ada rapor, itu ada kenaikan, ada kelulusan. Di menu semester 2 ada satu tambahan menu, yaitu buku induk. Nah, di sini buku induk ini berisi data identitas, kemudian nilai mapelnya, ada kelulusan atau kenaikan. Nah, di sini sudah merangkum 2 semester menjadi satu halaman saja, yang tentunya ini adalah arsip yang berharga Bapak Ibu, karena misalnya ada siswa yang kehilangan ijazah atau ijazahnya rusak. Nah, ini kalau per kelas sudah punya data ini, maka untuk membuat surat keterangan dan sebagainya kita masih memiliki arsip. Nah, sebagai dasar untuk membuat surat keterangan, atau mungkin bisa saja penerbitan ijazah pengganti dan sebagainya. Nah, itu adalah rangkaian kita dalam mengerjakan rapor di aplikasi yang saya susun.
Saya sudah maksimal mungkin untuk menyusunnya agar pengerjaan rapor itu lebih sederhana. Saya kira sudah cukup untuk saya menjelaskan tutorial cara menggunakan aplikasi saya. Kemudian selanjutnya adalah tadi kode aktivasi. Jadi bagi Ibu, untuk aplikasi ini boleh digunakan bebas. Yang terpenting tidak ada pembajakan atau pengubahan rumusnya dan sebagainya. Bisa digunakan sepanjang itu masih untuk input data untuk membuat rapor. Namun untuk menggunakannya secara full itu menggunakan kode aktivasi, dan kode ini itu didasarkan pertama nama sekolah NPSN, kemudian fase kelas, kemudian adalah tahun ajaran. Misalkan saya ganti di sini satu saja, misalkan jadi sekolah dasar negeri 4. Nah, ini akan kodenya sudah berubah, bukan kode ini lagi. Jadi satu kode ini hanya berlaku untuk satu NPSN, satu nama sekolah, dan satu kelas saja. Jadi dalam satu sekolah ini, ketika kelasnya berbeda, itu kodenya juga akan berbeda. Kemudian ketika tahun ajarannya diubah, juga kodenya akan berbeda lagi. Nah, untuk menginputkan tahun ajaran juga harus seperti ini. Tahun pertama, kemudian tahun yang kedua. Nah, untuk fasenya sudah saya tadi contohkan, pilih fasenya dulu. Nanti ketika kelasnya itu hanya angka 1 sampai 6, kemudian nama rombelnya bisa diubah. Kalau memang sampai D ya bisa sampai D. Yang penting angka awalnya itu sama dengan kelasnya. Baik Bapak Ibu, untuk mendapatkan kode ini tinggal kontak saja saya di sini. Saya aktif di WA, mungkin yang gampang nanti dilihat. Tentunya kode aktivasi ini berbayar Bapak Ibu. Nanti bisa saja kalau satu kelas itu harganya misalkan segini, tapi kalau mungkin Bapak Ibu membeli kodenya itu satu sekolahan langsung, pasti akan saya kasih dengan harga yang berbeda. Saya contohkan misalkan belum full, saya ganti dengan SD 4 misalkan. Nah, ini kan merah, ini akan berdampak pertama misalkan coba kita ke input nilai dulu. Di sini tidak berdampak, mungkin di lagernya. Nah, di lagernya menjadi kosong, padahal tadi sudah terisi. Kemudian dicetak rapornya itu masih saya buka di murid yang ke-1, namun murid selanjutnya menjadi kosong. Untuk 1 saya buka biar Bapak Ibu bisa melihat dulu hasilnya bagaimana, namun untuk yang lain masih saya isi. Untuk analisis bagaimana taraf serapnya menjadi strip, bagaimana dengan grafiknya menjadi hilang. Nah, itu bedanya versi trial dengan yang sudah full. Nah, kita kembalikan lagi misalkan ke 1. Nah, sudah pro,
coba kita cek lagi di loggernya apakah sudah kembali. Ya, sudah kembali. Bagian analisis ya sudah berisi, dan di grafiknya juga sudah kita kembali. Nah, yang di semester 2 untuk induknya juga harusnya sama. Baik Bapak Ibu, saya rasa cukup untuk videonya. Mungkin sudah sangat lama sekali, tapi saya harap semoga dengan video ini bisa membantu Bapak Ibu dalam menggunakan aplikasi saya. Tentunya aplikasi ini jauh dari kata sempurna, tapi saya berharap aplikasi ini bisa meringankan Bapak Ibu dalam mengerjakan rapor. Saya akhiri dan terima kasih.